Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai kelas dan metode di Java pada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kelas. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan suatu objek, grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau state atau keadaan atau sifatnya, behavior atau tingkah lakunya, dan relasi ke objek lainnya. Nah, kelas ini fungsinya adalah untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan, yang mana di dalamnya berisi atribut atau tipe data, metode untuk menjalankan suatu program. Nah, contohnya seperti kelas manusia, ada kelas kendaraan, kelas pohon, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Penulisan codingnya di Java. Public class hello. Atau bisa ditulis seperti ini juga. Public class hello. Ada yang taruh di bawahnya atau ada yang taruh di atas seperti ini. Sama saja keduanya. Jadi intinya kelas ini merupakan suatu cetakan dari objek. Nah, objek ini sangat penting di Java. Jadi, kelasnya ini merupakan suatu cetakannya. Nah, sedangkan objek merupakan turunan atau hasil dari suatu kelas. Nah, seperti ini. Jadi, objek ini merupakan hasil turunan dari suatu kelas. Objek merupakan inti dan wujud real dari sebuah kelas. Jadi, objek ini intinya dari sebuah pemrograman berorientasi objek. Objek ini adalah memiliki peran penting, sedangkan kelas ini merupakan cetakannya atau blueprintnya. Objek memiliki state atau keadaan atau sifat, dan behavior atau perilakunya atau tingkah lakunya. Nah, contohnya seperti ini. Dari kelas hewan seperti tadi ada kelas hewan. Nah, terdapat objek. Objek itu memiliki state atau sifat. Nah, sifat atau keadaan yaitu warnanya, kemudian jenis kelamin, umur. Nah, sedangkan perilakunya atau behaviornya yaitu tidur, makan, dan mengeong. Seperti itu. Nomor 5. Nah, sama dengan kehidupan sehari-hari, objek dalam perangkat lunak itu juga memiliki keadaan atau state dan memiliki perilaku atau behavior juga. Jadi sama antara kehidupan nyata dengan yang ada di dalam program. Kemudian ada metode. Apa itu metode? Metode itu merupakan sarana bagi programmer untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang kecil agar jadi lebih kompleks sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Jadi dengan adanya metode ini dapat dipanggil berulang-ulang dan tidak perlu mengedit satu-satu. Kemudian, nah, keadaan pada perangkat lunak itu disimpan dalam field atau variabel dan perilakunya ditunjukkan melalui metode ini. Jadi behaviornya ini metode. Nah, metode ini merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Nah, metode ini didefinisikan pada kelas, akan tetapi dipanggil melalui objek. Jadi di dalam sebuah coding ada suatu kelas yaitu suatu cetakannya yang mana di dalam suatu kelas itu akan ada metode di dalamnya. Tapi untuk memanggil metode itu harus dipanggil melalui objek terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti tadi. Tadi kan sudah ada kelas hewan. Nah, di dalam kelas hewan itu ternyata ada objek kucing. Nah, di dalam objek kucing itu tadi ada state-nya, state atau keadaannya. Keadaannya itu seperti warnanya, umurnya, jenis kelaminnya. Nah, kemudian ada metodenya. Metodenya itu berarti apa? Ada mengeong, tidur, makan, berlari, dan lain-lain. Itu contohnya. Nah, seperti ini. Ada suatu kelas yaitu kelas hewan.
Nah, kelas hewan ini memiliki objek-objeknya yaitu adalah kucing. Sifatnya yaitu ada warnanya, namanya, jenisnya, sedangkan perilakunya atau metodenya itu adalah berjalan, mengeong, berlari, dan lain-lain. Seperti itu. Jika kita melihat di coding aslinya, di program atau di NetBeans, bisa dituliskan seperti ini. Public class hello, berarti ini merupakan kelasnya. Kelasnya adalah Hello SMK. Setelah itu, ini merupakan komentar program pertama. Nah, sedangkan ini adalah public static void main string dan seterusnya. Ini merupakan metodenya. Nah, setelah itu ini juga komentar yang bawahnya ini untuk menampilkan SMK bisa. Seperti itu jika kita di dalam sebuah program Java sebenarnya. Nah, untuk tugas kalian sangat mudah sekali. Yang pertama, buatlah contoh kelas objek yang terdiri dari state dan behavior seperti kucing yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk pengumpulannya, silahkan kumpulkan di komentar YouTube dengan cara seperti ini. Contohnya cukup satu saja. Satu kelas, satu objek, dan yang terdiri dari state dan behavior. Nah, contohnya seperti ini. Pengumpulannya ditaruh di komentar YouTube. Silahkan tuliskan seperti ini. Sebutkan nama kelas kalian, nomor absen kalian, dan nama lengkap kalian. Kemudian silahkan tuliskan jawabannya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.